Munculan awal Imam Mahdi, ketika masih berstatus sebagai imam tersembunyi, atau yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan Satrio Piningit, artinya satria yang dipingit atau tidak dimunculkan ke khalayak umum, juga akan bersifat malamatiyah. Hal ini misalnya tersirat dalam pesan Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa dia pada awalnya seperti orang asing yang malang, tidak dikenal dan tidak diperhatikan. Juga diisyaratkan Jayabaya dan Ronggowarsito, bahwa Satrio Piningit berasal dari golongan bawah. Itulah makanya, ia juga digelari Ratu Amisan, yang maksudnya bahwa ia berasal dari orang yang miskin, tidak berpengaruh, dan tidak dipandang di masyarakat. Karena itu, kelirulah pendapat sebagian orang, yang mencoba menebak-nebak sosok Al-Mahdi dengan berdasar pada asumsi, bahwa Al-Mahdi mestilah tokoh yang telah memiliki massa atau pengikut. Malamatiyah berasal dari kata malamah, yang secara bahasa berarti celaan. Jadi, dalam menjalani sesi peran sebagai malamatiyah di masa-masa statusnya sebagai imam tersembunyi, atau sebagai Satrio Piningit, ia akan banyak dicela, dicaci maki dan tidak dipeduli. Kesulitan hidup yang dijalani Al-Mahdi atau Satrio Piningit di masa awal, menyebabkan ia kadang mengemis. Hal ini diisyaratkan Prabu Jayabaya dalam wangsitnya, pada bait 169, yang berbunyi, senang menggoda dan minta secara nista, ketahuilah bahwa itu hanya ujian, jangan dihina. Ada keuntungan bagi yang dimintai, artinya dilindungi Anda sekeluarga. Demikianlah, tentu keberuntungan bagi orang yang dimintai tolong oleh Al-Mahdi, lalu dengan senang hati membantunya. Di sisi lain, merugi dan akan amat menyesallah orang yang dimintai tolong oleh Al-Mahdi, namun ia memilih mengabaikan dan menolak menolongnya. Adapun tujuan skenario Allah yang mengkondisikan Al-Mahdi di situasi yang hina dan tidak diperhatikan seperti itu, adalah untuk menguji orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi nanti, akan banyak orang yang menyesal. Mereka bercita-cita menjadi pasukan atau pengikut Al-Mahdi, tetapi mereka tidak menyadari jika sesungguhnya Al-Mahdi sudah sejak lama ada di antara mereka, tapi mereka abaikan. Artinya, mereka gagal membuktikan diri sebagai pengikut yang baik. Dari situasi menjalani peran sebagai sosok satria yang dipingit dan imam yang tersembunyi, dia akan beralih ke skenario berikutnya, yang kemudian membuatnya digelari Sultan Heru Cakra. Secara harfiah, Heru artinya termasyur, sementara Cakra, merujuk senjata panah yang ujungnya berbentuk roda bergerigi. Jadi, julukan Sultan Heru Cakra ini, ingin mengisyaratkan bahwa dia akan menjadi raja yang memperoleh kemasyurannya, secepat anak panah. Dalam bait 173, Prabu Jayabaya menyebutnya, yang sudah menanggung malu tetapi akhirnya termasyur. Jadi, dari latar belakang sebagai orang yang miskin, tidak dikenal dan tidak dipeduli, dia tiba-tiba saja muncul menjadi sangat termasyur. Satrio Piningit itu tidak bersembunyi dari masyarakat, atau terpingit dalam keramaian dunia. Tapi Satrio Piningit itu menyembunyikan jati dirinya. Memingitkan siapa dirinya. Mungkin ia ada di pasar-pasar atau mall, atau kerja di pabrik, atau ia kerja jadi pedagang. Memang kebodohan kitalah sehingga kita tidak bisa menemukannya. Memang karena hawa nafsu kitalah, sehingga ia menghindari kita yang mencoba menemuinya. Karena berharap banyak dan berharap yang mustahil dari dia. Dia ada di sekitar kita. Dia ada di khayalat keramaian. Dia tidak bersembunyi seperti yang kita kira. Dia itu seorang satria. Dia akan berdiri paling depan jika ada yang terzolimi. Satrio Piningit tidak mau minta balas budi atau imbalan apapun dari mereka meski ia sendiri susah dalam materi. Satrio Piningit tidak menebar pencitraan, tidak banyak diikuti orang. Bukan pula menebar pesona atau wibawa, tapi ia memiliki karisma yang tinggi, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa sungkan di hadapannya. Bukan ulama tapi para ulama memanggil ia ulama. Bukan umaro, tapi ia memiliki pengetahuan umaro. Bukan wali tapi para wali menyebut ia pemimpin para wali-wali Allah. Bukan pendeta, tapi para pendeta menjuluki ia pemuka agama. Bukan biksu, tapi para biksu memberi dia gelar Sang Buddha. Satrio Piningit pemegang aturan, para orang suci. Memang kitalah yang salah, dan ialah yang benar. Memang kitalah yang sok tahu akan ia, dan ingin tahu siapa ia. Memang kitalah yang mengharap-harapkan ia muncul. Memang kitalah yang butuh ia, tapi ia tidak butuh siapa-siapa. Andaikan kita diberi umur panjang, adalah ingin menyaksikan Satrio Piningit memainkan peranannya atas dunia. Betapa kagumnya manusia, betapa tercengangannya kita, betapa gila ya ia, menyelesaikan urusan dunia dengan sekejap seketika, tanpa ada adu senjata, tanpa ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Semua bisa merasakan hasil kinerjanya. Semua merasa adil.
Siapakah dia kalau bukan Tuhan sendiri yang ikut campur dalam menyatakan kemahaadilan, juga kemaharahman dan kemaharahim Tuhan kepada alam semesta yang maha luas ini. Sebutan sang penyamar mengandung arti bahwa Satrio Piningit seringkali menyembunyikan jati dirinya dari khalayak ramai. Ia tidak ingin terkenal atau banyak yang mengenalinya. Sosoknya memang tidak ingin dikenal. Ia lebih menyukai privasi. Ia juga tidak begitu membuka diri pada lingkungan di sekitarnya. Tapi bukan berarti ia mengasingkan dirinya. Walau begitu ia tetap terasing. Ia lebih suka menyamarkan dirinya di keramaian.